Masih perlu, udah jelas banget itu barang. Ayo, gimana? Apa cerita? Soal anggaran tadi, Dua orang. soal anggaran tadi dalam kan tadi masih ada beberapa hal ya Pak yang masih jadi sorotan seperti overkapasitas. Jadi kan saya sudah katakan tadi. Kalau overkapasitas itu kan memang harus kita tangani, tidak bisa enggak. Hanya kan sekarang kita juga ada yang terkoreksi, automatic adjustment di kementerian itu 1,2 triliun, termasuk yang terbesar itu di lapas. Kita harapkan itu bisa kita gunakan lagi. Tapi tetap kami ada pembangunan-pembangunan baru, penambahan blok, ya. Dan yang penting itu kebijakan. Makanya saya dorong juga percepatan rencana undang-undang narkotika dan psikotropika, supaya memang pemakai itu nanti kan melalui asesmen bisa direhabilitasi daripada kita taruh di dalam. Itu kan mengurangi tekanan untuk karena hampir setengah dari lapas itu kan yang kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Itu aneh lah. Satu jenis kejahatan mendominasi hampir 50%. Kala pencurian, kala apa dan lain. Itu. Jadi hanya memang benar. Ini kan pemerintahan transisi. Bulan 10 tanggal 20 atau Oktober lah sudah ada menteri baru. Tentu hak konstitusional, kewajiban hukum saya untuk mengajukan anggaran. Karena nanti tanggal 16 Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan termasuk rencana undang-undang APBN. Maka dari kementerian harus saya ajukan. Bahwa itu belum nanti merepresentasikan keinginan pemerintahan yang baru, terutama menteri yang baru pasti nanti ada APBN perubahan. Disitulah nanti menteri baru menyampaikan hal-hal yang menjadi prioritasnya, ya. Tapi pastilah dalam hal dana dan anggaran-anggaran rutin tidak ada berubah itu. Yang belanja barang, belanja modal, program prioritas pasti ada perubahan-perubahan. Ya. Oke. Ya, Pak, boleh isu lain Pak? Apa yang itu? lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan Yang di Jawa Barat? Iya, ada dugaan prosedural dalam penanganan kasus pada tahun Ya, kita 2016. serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian. Ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras. Cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Itu. Satu lagi kalau ada yang berkaitan? Enggak ada? Cukup. Soal anggaran tadi dalam kan tadi masih ada beberapa hal ya Pak yang masih jadi sorotan seperti overkapasitas. Jadi kan saya sudah katakan tadi. Kalau overkapasitas itu kan memang harus kita tangani, tidak bisa enggak. Hanya kan sekarang kita juga ada yang terkoreksi, automatic adjustment di kementerian itu 1,2 triliun, termasuk yang terbesar itu di lapas. Kita harapkan itu bisa kita gunakan lagi. Tapi tetap kami ada pembangunan-pembangunan baru, penambahan blok, ya. Dan yang penting itu kebijakan. Makanya saya dorong juga percepatan rencana undang-undang narkotika dan psikotropika, supaya memang pemakai itu nanti kan melalui asesmen bisa direhabilitasi daripada kita taruh di dalam. Itu kan mengurangi tekanan untuk karena hampir setengah dari lapas itu kan
yang kejahatan yang berkaitan dengan narkotika itu aneh lah. Satu jenis kejahatan mendominasi hampir 50%, kala pencurian, kala apa dan lain-lain. Itu jadi hanya memang benar. Ini kan pemerintahan transisi. Bulan 10 tanggal 20 atau Oktober lah sudah ada menteri baru. Tentu hak konstitusional, kewajiban hukum saya untuk mengajukan anggaran. Karena nanti tanggal 16 Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan termasuk rencana undang-undang APBN. Maka dari kementerian harus saya ajukan. Bahwa itu belum nanti merepresentasikan keinginan pemerintahan yang baru, terutama menteri yang baru pasti nanti ada APBN perubahan. Disitulah nanti menteri baru menyampaikan hal-hal yang menjadi prioritasnya, ya. Tapi pastilah dalam hal dana dan anggaran-anggaran rutin tidak ada berubah itu. Yang belanja barang, belanja modal, program prioritas pasti ada perubahan-perubahan. Ya. Oke. Ya Pak, boleh isu lain Pak? Apa yang itu? lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan Yang di Jawa Barat? Iya, ada dugaan prosedural dalam penanganan kasus Keraton. Ya kita serahkan kepada polisi. Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Apalagi viral, ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian. Ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras. Cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan terjadi di masyarakat. Itu.